ibadah pada pagi hari akan dipimpin oleh Ibu Elsa bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mulai memasuki dalam minggu sengsara, Prapaskah, di mana Yesus akan mengorbankan dirinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam Filipi 2 ayat ke-8. Inilah karya terbesar di dalam kehidupan kita, pengorbanannya yang luar biasa. Patutlah kita mengakuinya, satu pujian yang mengatakan karya terbesar. Kasih yang terindah
Kita akan membacakan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah yang besar dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia. Kami percaya bahwa nenek moyang
dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk diputuskan secara keseluruhan dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat berpelihara sempurna dengan tak bercacat kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan ketetapan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, dari pengadilan pada hari kiamat, kebahagiaan kekal bagi orang saleh dan hukuman kekal bagi orang terjana. Silakan duduk. Saat ini kita boleh memuji Tuhan, kita bersukacita, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya saat ini kita boleh patut bersyukur, memuji nama Tuhan dengan satu pujian haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kur-kur dari Pala Keselamatan ya, khususnya supaya kita tidak lupa ya, karena satu kali tempo kita harus menyanyikan dari Pala Keselamatan. Kita berdiri, kita akan nyanyikan haleluya, puji Tuhan. Oh maaf, jangan berdiri semuanya dulu ya. Nah, saya mau bagi dua ruas ini ya, kiri dan kanan saya ya. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin ini sebagai satu kebiasaan dari saya ya, katanya begitu ya. Tapi baiklah, kita boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya, kita bagi berdiri dulu. Begitu jauh barat dan timur yang lakukan. Yeah.
Satu pujian lagi, ada satu sobat. Kalau yang bisa gini-gini bisa ya, saya nggak bisa soalnya ya. Silakan yang bisa mikir. Sobat kita adalah Yesus. Saudara-saudara ya, saya melihat dari sini ada sukacita yang luar biasa terpancar dari semua saudara-saudara yang ada pada hari ini. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mungkin persembahan ini bukan yang terbaik ya, tapi kita boleh dengan rela, dengan ikhlas memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Satu pujian di dalam buku Keselamatan nomor 86. Maukah kau bebas dari dosa? Maukah kau bebas dari dosa?
persembahan. Baiklah, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, hati kami penuh dengan ucapan syukur, sebab sungguh nyata pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Tidak ada kata lain Tuhan yang dapat kami sampaikan selain kami bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka yang ada di kota Surabaya, mereka yang ada di luar kota ini, karena pekerjaan. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka semua Bapa. Biarlah Tuhan akan menolong semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada orang dewasa dan para lansia. Biarlah Tuhan terus menyatakan kasih kuasa perlindungan atas kehidupan semua jemaat-jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab sampai hari ini kami boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup dalam kekurangan, tetapi berkat-berkat Tuhan cukup dalam hidup kami, sehingga kami dapat memberi persembahan-persembahan kami untuk pelayanan Tuhan di tempat ini Bapa. Kami mohon Tuhan suci kuduskan semua persembahan ini, dan kembali hamba menyerahkan semua usaha pekerjaan jemaat Tuhan sepanjang minggu ke depan. Apapun Tuhan yang mereka rencanakan untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka, mari Tuhan dahului dengan segala berkat Tuhan. Mari Tuhan turut campur tangan, karena kami percaya saat Tuhan hadir memberkati, maka semua apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami sakit. Biarlah Tuhan lawat mereka hari ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berikan mereka kekuatan, semangat hidup, pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib bagi kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua program kami yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan akan memberkati, dan sepanjang minggu ke depan Tuhan ada ibadah-ibadah khusus yang kami akan laksanakan. Tuhan berikanlah waktu yang baik untuk kami ada dalam hadirat Tuhan, kembali mengenang pengorbanan Tuhan atas kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pembangunan yang terus menjadi kerinduan kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan juga turut campur tangan. Kau melihat usaha-usaha yang kami lakukan Bapa. Kami mengumpulkan dana-dana. Biarlah Tuhan akan memberkati. Terima kasih untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Walaupun Tuhan dalam masa-masa sulit ini masih mereka dapat memberikan persembahan-persembahan mereka. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kehidupan mereka Bapa. Mereka boleh melihat bahwa di masa sulit pun maka Tuhan tidak membiarkan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati pemimpin kami. Engkau melihat tanggung jawab yang besar dalam melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kesejahteraan masyarakat yang ada di bangsa ini Bapa. Tuhan juga turut campur tangan. Kami yang ada di kota Surabaya, Tuhan juga memberkati pemimpin di daerah ini Bapa. Tuhan tolong berikan hikmat-Mu dengan segala apa yang telah Dia rencanakan, dijanjikan untuk dilakukan untuk kota ini Bapa, sehingga masyarakat hidup boleh sejahtera, aman, dan mereka diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah pemimpin yang ada. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan medis yang terus dilakukan dengan adanya pandemi ini Bapa. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua yang Tuhan percayakan melakukan pelayanan. Tuhan juga tolong mereka, dan mereka yang terpapar Tuhan kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkanlah mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami serahkanlah Tuhan semua yang dilakukan, baik pemimpin negara dan kami semua yang ada di kota ini, diberkatilah oleh Tuhan. Pelayanan bala keselamatan di keempat bidang Tuhan juga memberkati. Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, menghantar jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Bapa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan sebab perlindungan untuk pelayanan di tempat ini sampai hari ini kami boleh merasakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami
Kami siap akan dengar firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan bekerja di hati kami, sehingga kami hadir hari ini. Kami akan mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kasih Yesus yang selalu memberi segala di dalam kehidupan kita. Dia selalu memberi rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saat ini biarlah kita boleh memohon kepadanya untuk mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, Bapa, sungguh hatiku betapa ku
Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Roh Tuhan bekerja, menjelaskan firman-Mu, berbicara kepada kami sekalian, supaya kami mengerti dan memahami arti hidup kami. Bapa di sorga, berkati dan urapi hamba-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Bapa. Roh Tuhan bekerja. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Tuhan bertakhta dalam hati kami sekalian. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 12 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kasih yang disertai tindakan. Kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita masih diberikan nafas hidup sampai detik ini, itu artinya masih ada kesempatan untuk kita mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita sekalian. Masih ada kesempatan untuk kita menjadi saksi melalui kasih kita kepada orang lain. Dan pergunakanlah waktu-waktu ini untuk hal-hal yang bernilai kekal. Pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan, di mana kita sedang mempertanggungjawabkan kehidupan kita, dan juga kita sedang terus mengusahakan untuk kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Di minggu-minggu sengsara ini, atau hari ini Minggu Palma, kita tahu perjalanan yang Tuhan Yesus lakukan pada saat dia akan menuju Yerusalem. Namun pada pagi hari ini kita boleh belajar sebelum Yesus masuk ke Yerusalem. Maka dikatakan dalam pembacaan kita tadi 6 hari sebelum Paskah, maka Yesus datang ke Betania, atau 5 hari sebelum Jumat Agung, Yesus ada di Betania. Dan kita mau belajar dari keluarga Lazarus dan Maria Marta, apa yang mereka lakukan untuk menyatakan kasih mereka kepada Yesus. Kita tahu sebelumnya mereka telah banyak mengalami pertolongan Tuhan, dan secara khusus dan istimewa pada saat Lazarus sakit dan kemudian akhirnya dia harus meninggal, dan dia ada di dalam kubur 4 hari.
mengambil waktu yang sangat istimewa itu untuk melayani Yesus dengan memasak yang istimewa, makanan yang enak. Kemudian kita membaca juga di situ dikatakan Lazarus juga mengambil bagian. Dia duduk dekat Yesus, makan bersama-sama dengan Yesus. Mereka mempergunakan waktu yang begitu baik ini untuk menyatakan kasih mereka kepada Tuhan. Karena mereka telah banyak mengalami hal-hal ajaib di dalam kehidupan mereka. Mereka banyak menerima pengajaran-pengajaran Yesus, sehingga mereka mengenal siapa Yesus yang mereka layani pada saat itu. Mereka kenal sungguh. Mereka tahu siapa Yesus. Sehingga kita melihat juga di dalam pembacaan ini pada ayat yang ketiga. Maka Maria juga mengambil setengah hati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Ketiga orang bersaudara ini masing-masing mengambil bagian untuk menyatakan kasih mereka, menyatakan syukur mereka dengan perbuatan. Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah pengenalan yang sungguh mereka lakukan. Mereka mau melakukan karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita melihat bagaimana murid, walaupun mereka setiap hari melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan, bahkan banyak mujizat yang dilakukan, tetapi Yesus terus menyatakan itu bagi mereka, dan murid-murid tidak mengerti, memahami, seperti Yudas Iskariot. Dia masih hitung-hitungan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi kita mau belajar hari ini yang pertama dari keluarga di Betania, di mana mereka bersyukur dengan perbuatan mereka. Kasih mereka tidak hanya sekedar kasih yang diperkatakan, tetapi mereka telah melakukan kasih itu. Saudaraku, kasih tanpa perbuatan maka hakikatnya sia-sia. Diibaratkan seperti lonceng. Lonceng kalau tidak didentangkan maka bukanlah lonceng. Demikian juga dengan lagu. Lagu hanya akan menjadi syair, hanya sekedar menjadi kata-kata kalau tidak dinyanyikan. Demikianlah kasih itu, kita harus mendentangkan, kita harus menyanyikan, kita harus melagukan, kita harus mengucapkan, mengeluarkan suara sehingga menjadi pujian yang benar. Demikianlah kasih kita, dan itulah yang dilakukan oleh keluarga Betania ini untuk mereka menyatakan kasih, karena keluarga mereka telah mengalami mujizat Tuhan, di mana Lazarus 4 hari telah meninggal tetapi dibangkitkan oleh Tuhan. Kembali kita melihat diri kita, sejauh mana kita selalu mau bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan dengan semua perbuatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi hidup kita. Bukankah kita selalu katakan kita ada karena anugerah Tuhan, ku ada hanya anugerah-Mu. Kalau kita sadar kita ada hanya karena anugerah Tuhan, marilah kita mau selalu berbuat kasih dalam kehidupan kita. Dengan apapun yang kita punya, sesederhana apapun yang kita mau lakukan kepada orang lain, kita mau lakukan, kita mau nyanyikan, kita mau dentangkan kepada orang lain kasih itu. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, itulah pelajaran yang pertama dari keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka mendentangkan kasih melalui perbuatan-perbuatan mereka. Masing-masing mereka mengambil bagian, tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, karena
pemberian yang terbaik dan berkualitas. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria pada ayatnya yang ketiga. Dia mengambil miliknya yang berharga. Dia mau berikan kepada Yesus dengan tidak memperhitungkannya. Saudaraku, minyak narwastu dikatakan di sini tadi mahal harganya. Bukan masalah mahal harganya, tetapi ada satu kata di situ, minyak narwastu itu murni, berarti yang terbaik yang diberikan oleh Maria. Sehingga Yudas Iskariot kepo dengan pemberian ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat pemberian yang berkualitas yang diberikan oleh Maria bukan masalah harga yang mahal, tetapi dia memberikan pemberian itu dengan tulus hati. Dia memberikan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budinya. Kenapa saya katakan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi? Karena dia memakai rambutnya yang melambangkan mahkota bagi wanita. Dia rela memberikan itu, menyeka kaki Yesus dengan rambut yang berharga. Itulah tindakan yang diberikan Maria kepada Yesus yang berkualitas, bukan masalah minyak narwastu yang diberikan harga. Ada yang menghitung harganya dengan nilai orang bekerja sehari 150.000. Ya, kalau di jumlah 1 tahun dia bisa 50 jutaan, 45 juta sekian. Mahal, saudaraku. Tetapi Maria tidak memperhitungkan masalah mahal, tetapi dia mau memberikan semua dengan tulus. Dia memberikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, tanpa memperhitungkan bahwa hanya itulah harta yang termahal buat kehidupan dia. Dia memberikan bagi Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan selama masa hidup kita ini? Adakah kita sudah memberikan yang istimewa, yang itu satu-satunya harta yang kita punya, yang kita sangat sayangi? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak meminta minyak narwastu yang mahal dari saudara dan saya. Tetapi satu yang Tuhan minta yang mahal buat saudara dan saya adalah waktu saudara dan saya untuk ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan hanya meminta waktu. Kita ada duduk di hadirat Tuhan. Mari kita mau memberikan waktu itu dengan sungguh-sungguh. Waktu yang berkualitas, gak hanya asal-asal saja, tapi kita mau benar-benar mempersembahkan waktu itu untuk kita ada duduk diam bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah dalam masa-masa minggu sengsara ini kita tidak hanya memperkatakan kasih, mengasihi, tetapi kita mau melakukan dengan tindakan kita yang berkualitas untuk selalu rindu ada dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau kita melihat betapa sulitnya kita ada dalam hadirat Tuhan, apalagi ibadah pagi, sangat sulit kita bangun. Ya, sulit kita bangun untuk mau memberikan waktu yang Tuhan berikan itu untuk kita mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Biarlah dalam minggu-minggu sengsara ini kita mau belajar untuk mau memberikan waktu kita yang berkualitas bagi Tuhan. Kalau kita melakukan untuk diri kita saja mau yang terbaik, maka marilah kita mau melakukan buat Tuhan yang telah rela berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya.
Kemudian hal yang ketiga, mari kita mempergunakan kesempatan yang ada. Itulah teladan yang diberikan oleh keluarga ini. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka melakukan bagian mereka masing-masing. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup sampai hari ini, mari kita pergunakan. Kesempatan kita hidup begitu singkat, 70 tahun, 80 tahun kalau kita kuat. Kalau ada yang 100 tahun lebih, itu bukan istimewa, tetapi kesusahan di dalamnya. Oleh sebab itu, waktu-waktu yang diberi dan kita masih kuat, mari kita mempergunakan dengan baik. Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang ada, tapi kita mau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kekal, di mana kehidupan kita nanti akan kekal pula. Kenapa saudaraku, Yesus begitu luar biasa rela melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa untuk saudara dan saya, memberikan hidupnya. Karena saudara dan saya sangat berarti, sangat berharga. Nanti pada hari Jumat kita akan belajar kenapa Yesus mau memberikan hidup. Kenapa harus mau disalibkan? Apakah karena kita ganteng-ganteng atau cantik-cantik? Apakah karena kita punya dandanan yang mewah, lalu Yesus mau datang disalibkan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, biarlah 6 hari ke depan ini kita terus merenungkan pengorbanan Yesus, sehingga kita akan semakin diberikan semangat lagi untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya apa yang kita lakukan, sesederhana apapun, itu menyenangkan hati Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Sebagaimana keluarga di Betania, apa yang mereka lakukan sangat berkenan bagi Tuhan. Sehingga pada ayatnya yang ke-7 Tuhan mengatakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan. Tuhan mengingatkan kepada murid-murid, biarlah mereka melakukan apa saja, mengingat bahwa Yesus tinggal hari itu dia datang ke tempat mereka dan mereka melakukan yang terbaik. Saudaraku, kalau hari-hari ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kita hidup, marilah kita mau melakukan yang terbaik, yang berkualitas bagi Tuhan. Karena kita tahu masa-masa ini, kalau saudara melihat di media, banyak pemberitaan bahwa masa-masa ini adalah masa-masa di mana umat Tuhan menantikan hari pengangkatan itu. Kadang saya kalau dengar ya kesaksian, mereka menyampaikan bahwa hari Tuhan sudah semakin dekat. Banyak kejadian-kejadian yang sudah kita menyaksikan, dan kadang mereka mengurut apa yang sudah dituliskan dalam perjanjian lama. Ini sudah terjadi, itu sudah terjadi, dan sudah hampir semua terjadi apa yang dituliskan di dalam perjanjian lama. Sehingga mereka mengatakan, hamba-hamba Tuhan mengatakan, waktunya sudah dekat, Tuhan sudah dekat di hari pengangkatan itu. Kemarin saya selalu ingatkan kepada anak-anak saya. Saya bilang, kamu bekerja bukan hanya cari uang, tapi kamu harus ingat bahwa kamu harus jadi berkat. Dan kemudian kamu ingat bahwa hidup bukan hanya di dunia ini, tapi ada hari pengadilan nanti. Dan saya katakan bahwa Mama selalu berdoa supaya kita diangkat bersama-sama ke tempat di mana Tuhan sediakan yang terbaik.
Jadi ingat dalam kehidupan kalian sebagai anak-anak muda, kamu harus selalu tahu di hidupmu bahwa kehidupan kita di dunia hanya sementara. Itu yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak saya. Dan saudaraku, menjalani itu tidak mudah. Saya pun belum sempurna, terus berusaha dan berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak mudah untuk kita menyangkal diri, tidak mudah untuk kita melawan keinginan-keinginan daging kita. Hampir 30 tahun saya dinas, terus saya berusaha, masih banyak yang kurang, ya. Kalau saya menuliskan, ini belum saya bisa lakukan, ini belum bisa saya lakukan, ya. Masih banyak saya belum bisa lakukan. Dan yang menjadi pergumulan saya hari ini terus, ya, karena saya kadang begitu cepat marah kalau sesuatu yang dilakukan itu kurang baik, kurang sopan, gitu ya. Karena saya selalu rindu melakukan kepada orang lain dengan sopan, tapi kalau mereka nggak sopan, kadang saya cepat marah, mengeluarkan keras kata-kata supaya mereka sopan, gitu ya, hidup benar, ya. Dan kadang-kadang anak-anak saya menasihati, jangan begitu, Ma. Tapi kadang saya keras, enggak, mesti diajar supaya hidupnya benar. Iya, tapi Mama terlalu keras. Ya mungkin suara saya yang keras. Dan saya bilang, tapi ingat, Yesus pun pernah menghardik karena dia terlalu marah. Dan ini yang sering menjadi pergumulan hidup saya, ya. Jadi belum sempurna, tapi mari kita selalu mengusahakan dan mengusahakan sehingga pada hari pengangkatan itu kita didapati melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita meneladani keluarga yang telah melakukan. Kita mau melakukan juga dalam keluarga kita masing-masing, kita mengambil bagian dalam pelayanan ini. Masing-masing kita memberikan talenta-talenta kita yang terbaik buat Tuhan, sehingga Tuhan berkenan buat kita sekalian. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk mempergunakan kesempatan yang ada. Hari-hari hidup kita tinggal berapa tahun? Kalau 70 tahun, ya, umur saya sudah hampir 54 tahun. Ya, tinggal berapa tahun? Itulah sebabnya di masa pandemi ini saya banyak waktu untuk rindu ada dalam hadirat Tuhan. Saya bilang selalu kan, kalau saya pakai uniform, anak-anak saya bingung, Mama kemana? Ya, saya selalu bilang Mama mau sholat, ya. Dan itu yang setiap hari dalam masa pandemi ini saya lakukan. Tapi saudara, nggak mudah. Kadang-kadang jenuh, kadang-kadang bosan, gitu ya. Tapi terus dan terus Tuhan berbicara, kerjakan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu. Biarlah ini kita taruh dalam hidup kita, bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Apapun yang kita lakukan, ingat kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Tuhan telah melakukan bagian, mempersembahkan hidupnya. Bagian kita, mari kita mengerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Ya Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Hidup ini sementara, pasti tak ada yang panjang. Mari kita belajar dari firman Tuhan untuk menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidup ini untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya saya paling tinggal 13 tahun lagi, 14 ya, 14 ya, sampai 15 tahun, 15 tahun lagi sama masa pensiun. Artinya saudara-saudara sekalian, bahwa apakah setelah masa pensiun maka kesempatan itu berakhir? Enggak, saudara sekalian. Melayani Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan
Tapi berapa banyak kita bisa mengatakan bahwa apa yang saya mau buat untuk Tuhan? Kebanyakan kita adalah orang-orang yang selalu mengatakan bahwa kalau saya beribadah kepada Tuhan pada hari itu, Tuhan mau buat apa bagi saya, gitu kan? Waktu saya berdoa, Tuhan mau buat apa untuk saya? Tapi mari kita coba belajar untuk merenungkan bahwa apa yang bisa kita buat untuk Tuhan. Maria, Marta, dan Lazarus telah mengalami banyak perbuatan Tuhan. Pemberian minyak tawas membuktikan bagi kita bahwa Dia mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Presiden pertama Indonesia mengatakan, jangan kamu tanya apa yang negara buat untuk kamu, tapi tanyalah apa yang kau bisa buat untuk negara. Jangan tanya apa yang Tuhan bisa buat bagi saya. Ada banyak sekali. Tapi pertanyaan terpenting adalah apakah yang kamu bisa buat bagi Tuhan? Saudara diberkati oleh Tuhan, pujian Bapa sentuh hatiku menjadi pujian bagi kita saudara-saudara sekalian. Saya pernah cerita di GKS bahwa pujian ini menjadi pujian sangat memberkati hidup saya. Karena satu waktu saya pernah melakukan tugas pelayanan di rumah sakit Dr. Paul. Pelayanan yang tidak mudah saudara-saudara sekalian. Pelayanan yang begitu berat. Pelayanan yang tidak gampang menghadapi segala macam bentuk tantangan, ancaman, pembunuhan yang diberikan kepada saya. Saya diberkati oleh Tuhan. Pada satu sisi saya punya pelayanan di sebuah radio. Dalam sebuah pelayanan itu maka saya memegang sebuah yang namanya Lack of Mercy, pelayanan roh. Pelayanan roh di radio ini saudara-saudara pelayanan yang memberikan berkat bagi orang lain, yang mendoakan orang-orang yang menelepon kepada saya, atau orang sakit, orang punya perbuatan, saya mendoakan mereka. Lalu saya memberikan firman Tuhan, dan setelah firman Tuhan maka ada ada telepon yang masuk dan rata-rata bilang, ayo saya mau doakan ini, tolong doakan ini. Terus saya bicara begitu, Tuhan, saya sedang punya beban yang berat. Tetapi pelayanan ini menuntut saya untuk saya bisa berdoa bagi orang lain. Ini pelayanan menarik sekali saudara-saudara sekalian. Hampir tiap minggu saya ada di radio itu saudara, dalam satu ruangan sendiri, dan saya mulai menelpon dan mulai berbicara dan mulai mendoakan orang-orang yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Tapi pujian ini telah memberkati saya bahwa apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa ada Yesus yang mengasihi kita saudara. Ada Yesus yang memberkati kita. Ada Yesus yang menolong kita. Waktu saya di ruangan radio itu saudara-saudara, di ruangan studio itu, dan saya mulai siaran, saya sampaikan firman, saya doakan orang-orang yang sakit, saya doakan orang-orang yang menghadapi tantangan dan pergumulan, dan pada juga saya berdoa untuk diri saya menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dan inilah hidup. Yesus pun menghadapi tantangan ini. Tapi mari saudara-saudara sekalian, ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Kasih yang sempurna itu telah memberkati kita. Mencintai itu, pergunakan kesempatan yang ada. Lakukan apapun yang ingin Tuhan buat bagi saudara dan saya. Saya percaya tidak ada masalah yang bisa terselesaikan. Saya percaya bahwa di dalam Yesus ada kemenangan. Mari katakan hari ini, Tuhan, aku memberi yang terbaik bagi melewati hidupku, dan saya percaya bahwa Yesus akan memberkati saudara saya. Dan pujian ini saudara-saudara sekalian, dan saya beri kesempatan bagi kita. Kalau di antara kita yang mau berdoa, yang mulai mengatakan, Tuhan, Engkau sudah banyak buat bagiku, dan hari ini aku mau bicara bagimu, aku mau melakukan apapun yang Tuhan ingin lakukan bagimu. Maka saya percaya saudara-saudara sekalian, waktu mau pulang dari tempat ini, pulang dari pintu gereja ini, kalau pada merasakan bagaimana Tuhan menyamamu dan Tuhan mengalami berkat demi berkat yang Tuhan siapkan bagimu. Mari kita menjadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara ingin berdoa, lakukan ini. Tempat-tempat di bangunan ini sudah bisa berdua, sudah bisa bicara kepada Tuhan, sudah bisa ngomong kepada Tuhan, dan sampaikan hari ini. Maka ada Yesus yang ada di tempat ini untuk berkata saudara-saudara sekalian, kasih yang bertindak itu penting, karena tanpa tindakan maka tidak ada hasil. Waktu kau sudah punya pergumulan, langkah kaki berdoa, maka itu akan memberkati engkau dan berikan engkau kemenangan. Mari saudara-saudara sekalian, siapkan hati, biarkan hari ini Tuhan berbicara bagi kita. Ikuti apa kata Tuhan bagimu hari ini. Pekerjaan-pekerjaan apapun bentuknya, mari datang kepada Tuhan. Dapat aku mencintai segala yang telah
keyakinanmu kepada Tuhan. Sebutkan apa yang kau sampaikan kepada Tuhan. Apakah pekerjaanmu, apakah sakit penyakit, apakah keluarga, anak-anak, suami, istri. Katakan hari ini berdoa kepada Tuhan. Apakah pelayananmu? Apakah engkau sekarang mengambil komitmen untuk melayani Tuhan, tapi engkau masih ragu? Saya mau katakan, biarlah Tuhan yang bertindak. Bicara bagi itu hari itu. Arahkan hatimu, konsentrasikan dirimu kepada Tuhan. Hari ini Tuhan akan menolong engkau. Betapa Tuhan, mari kita sekali. Kalau saudara mau mencatat kita buat lakukan itu. Kalau berboleh, lakukan itu hari ini. Hari ini, hari ini saudara. Dia ingin menyelesaikan masalah hidup. Dia ingin menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Betapa aku menyadari itu. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi makanan terbaik oleh karena berdoa kepada Bapa, sentuh hati. Ini doa kami Tuhan. Bapa, sentuh hati.
dalam Yesus ada dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk semua kami yang berdiri di depan kami, Bapa. Yang kami sedang berdoa untuk apapun itu, untuk diri kami, untuk pekerjaan kami, untuk sakit penyakit kami, untuk harapan-harapan kami, Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan letakkan tangan di atas diri mereka, sehingga mereka mengalami kemenangan, mengalami jamaah dan lawatan Tuhan. Kami yang sedang duduk sekalipun, yang kami sedang berdoa hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Kau juga berkati kami, Kau juga dengar doa-doa kami, Bapa. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih hamba-hambamu yang sudah melayani, baik bagi Ibu Elsa, Tuhan juga berkati dia dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, pekerjaannya. Tuhan mengenal kehidupannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-Mu ini, Tuhan. Kau berkati bagi Ibu Elsa dalam kehidupannya tiap-tiap saat. Terima kasih juga bagi Ibu Mayor Paduwolo yang sudah melayani dengan firman Allah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga berkati. Tuhan terus urapi dalam kuasa, terus berikan kuat dan sehat, sehingga di hari demi hari ke depan, maka hamba dipakai dengan luar biasa melayani Tuhan. Semua kami yang melayani hari ini, hamba tumpang tangan para singles di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka. Dalam tugas pen hari kami percaya urapan dan berkat Allah atas hidup mereka. Dengan alat musik hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong, memberikan terus berkat-berkat dalam kehidupan. Setiap apa mereka kerjakan dan lakukan diberkati oleh Tuhan. Yang mengatur sound system hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati, Tuhan akan tolong sehingga apapun yang sudah diharapkan telah dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dijalankan dengan oleh Tuhan. Yang mengatur perkalian sini hamba berdoa, pengembangan tangan yang sukses, Tuhan juga berkat, Kau juga urapi, Kau juga terus pakai dengan luar biasa untuk melayani kembali tempat ini. Semua kami yang bagian pelayanan, tim kolektif hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, diberkati oleh Tuhan yang mengatur semua fasilitas sehingga kami bisa menikmati ibadah-ibadah permain bagi mereka yang di rumah. Hamba berdoa juga Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, seluruh jemaat-jemaat tempat ini, di gereja yang hadir hari ini diberkati Tuhan. Yang ada di rumah diberkati Tuhan. Para lansia gak bisa beribadah diberkati Tuhan. Kami percaya, kami datang dengan sehat di dalam nama Yesus. Kami pulang dengan sehat karena kami tahu ada Yesus yang telah memberkati dan menjamah hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak ingat doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita saudara sekalian. Kita dengarkan pengumuman koros oleh Bapak Jupiter.